Pada video kali ini, kita akan membahas lanjutan manga Kimetsu no Yaiba, yaitu pada chapter 141 yang berjudul Balas Dendam. Pada awal chapter ini, kita diperlihatkan flashback dari Shinobu yang di mana saat kematian kakaknya Kanae. Di sini, saat Kanae sedang sekarat akibat serangan iblis di pangkuan Shinobu yang sedang menangis, Kanae pun memegang pipi Shinobu sambil mengatakan dengan lembut kepada Shinobu dengan menyuruhnya untuk berhenti menjadi pemburu iblis. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Lalu setelah Kanae mengatakannya dengan lembut untuk menyuruh Shinobu berhenti dari pemburu iblis, Kanae pun menjelaskan lagi kalau sebenarnya dirinya sudah tahu kalau Shinobu sudah berjuang keras dan benar-benar berjuang keras menjadi pemburu iblis. Akan tetapi Kanae pun tetap memohon kepada Shinobu untuk sebaiknya berhenti menjadi pemburu iblis. Selain itu, di saat yang sama, di saat-saat sekaratnya, Kanae juga mengatakan kalau dirinya hanya ingin adiknya Shinobu memperoleh kebahagiaan seperti gadis normal lainnya dan hidup sampai menua. Dan menurutnya itu sudah cukup baginya. Namun sayangnya, dari permintaan Kanae itu, sambil menangis memegang tangan Kanae, Shinobu pun menolak permintaannya dan mengatakan kalau dirinya tidak akan pernah berhenti menjadi pemburu iblis. Dan Shinobu pun berjanji kepada Kanae dengan mengatakan kalau dirinya akan membalaskan dendam kakaknya Kanae. Dan kemudian masih sambil menangis, Shinobu pun dengan perasaan sedihnya bertanya kepada Kanae untuk memberitahunya iblis seperti apa yang telah menyerangnya. Lalu, terus sambil memohon untuk memberitahukan iblis tersebut kepadanya, Shinobu juga mengatakan kalau dirinya tidak bisa hidup normal setelah ada yang memperlakukan kakaknya seperti itu. Namun, setelah mendengarkan perkataan tersebut, masih sambil sekarat, Kanae pun juga ikut bersedih. Dan kemudian flashback pun berakhir. Lalu, kembali di saat Shinobu menemukan ruangan berisi mayat wanita beserta satu iblis, Shinobu pun mengingat kembali iblis tersebut. Dalam pikirannya, saat melihat iblis itu, Shinobu tahu kalau dia adalah seorang iblis dengan noda darah di atas kepalanya. Lalu kemudian, di sisi lain, iblis tadi yang sedang memakan tangan wanita pun langsung berbalik arah ke hadapan Shinobu. Dan sambil tersenyum, iblis itu pun mengangkat topinya sambil mengucapkan salam pertemuan. Lalu sambil mengucapkan salam tersebut, iblis ini juga memperkenalkan dirinya dengan mengatakan kalau namanya adalah Doma sambil berbasa-basi dengan mengatakan kalau malam ini malam yang sangat indah kepada Shinobu. Lalu di saat yang sama, saat Shinobu melihat Doma yang memperkenalkan dirinya, di sini Shinobu kembali mengingat ciri-ciri iblis yang pernah dikatakan kakaknya Kanae kepadanya. Kalau iblis tersebut atau Doma memiliki ciri-ciri selalu tersenyum dengan santai dan berbicara dengan tenang dan ramah. Lalu di saat yang sama di tengah perkenalan Doma tersebut, satu orang wanita di antara tumpukan mayat wanita lainnya pun masih terlihat hidup sambil merangkak dan menangis ketakutan meminta pertolongan kepada Shinobu. Akan tetapi saat Doma menyadari wanita tersebut, Doma pun langsung menyuruhnya untuk jangan berisik karena dirinya sedang berbicara, sambil mengayunkan tangannya untuk membunuh wanita malang tersebut. Namun, saat Doma mencoba mengayunkan tangannya untuk membunuh wanita malang itu, di saat yang sama juga Shinobu pun dengan cepat langsung menolong wanita itu. Kemudian setelah Shinobu berhasil menolong wanita tersebut, dia pun bertanya keadaan wanita malang tersebut. Lalu di sisi lain, Doma yang menyadari kecepatan Shinobu itu, dengan cerianya Doma pun menebak kalau Shinobu adalah seorang Hashira jika dilihat dari kecepatannya. Namun sayangnya, di sisi lain, di saat Shinobu berhasil menyelamatkan wanita tersebut, tiba-tiba wanita yang ditolong Shinobu pun langsung berdarah dan terluka. Dan ternyata wanita malang itu sesaat sebelum dirinya ditolong oleh Shinobu, dia sudah terlebih dahulu tercabik-cabik atau terpotong-potong oleh serangan Doma yang sangat cepat. Dan dari hal tersebut, Shinobu pun langsung terkejut dan terdiam. Lalu setelah kejadian itu, Doma pun menyuruh Shinobu untuk jangan mengkhawatirkan mayat wanita itu dan menyuruhnya untuk meninggalkannya di tempat sambil mengatakan kalau Doma akan memakannya nanti. Lalu setelah itu, sambil mengingat kematian kakaknya Kanae, Shinobu pun kembali mengingat ciri-ciri Doma,
Yang mana senjata yang digunakan iblis yang menyerang kakaknya adalah sepasang kipas yang tajam, sambil melihat ke arah Doma yang sedang membuka kipas besinya. Lalu, di saat yang sama juga saat Doma sedang mengibaskan kipasnya, dia pun mengatakan kalau sebenarnya dirinya adalah pendiri dari kelompok pemuja surga abadi. Dan tugasnya adalah memastikan semua pemujanya termasuk dirinya bahagia. Jadi, Doma pun merasa kalau dia bisa membuat dirinya bahagia dengan memakan pengikutnya sampai tidak menyisakan apapun. Kemudian setelah menjelaskan dirinya itu, Shinobu pun yang hanya diam dan menganalisis Doma, dia pun berkata dalam dirinya kalau iblis tersebut sudah pasti adalah iblis yang membunuh kakaknya. Lalu setelah berkata dalam hati, Shinobu yang juga mendengar perkataan Doma kalau Doma akan membuat semua pemuja bahagia, kemudian dia menyangkal perkataan tersebut dengan mengatakan kalau Doma sudah gila, sambil memberinya fakta bahwa sebenarnya Doma sudah membuat seseorang gadis atau wanita berteriak meminta tolong karena ulahnya. Lalu setelah mendengar pernyataan Shinobu tersebut, Doma pun menjawabnya dengan mengatakan kalau justru dialah yang telah menyelamatkan gadis tersebut. Kemudian sambil memperlihatkan kepala gadis yang sudah terpenggal olehnya, Doma mengatakan kalau gadis itu sudah tidak bisa merasakan sakit lagi dan dia juga tidak menderita lagi, serta mengatakan kalau sekarang sudah tidak ada yang perlu ditakutkan lagi. Kemudian setelah mengatakan hal itu, Doma yang sedang berhadap-hadapan dengan Shinobu dengan dibatasi kolam, mengatakan kepadanya kalau sudah pasti semua orang takut kepada kematian, dan karena itulah mengapa dirinya memakan mereka semua. Dan sekarang Doma merasa kalau mereka yang dimakan olehnya akan hidup bersama dengannya selamanya. Lalu sambil memejamkan mata dan merasakan dalam dirinya, Doma juga berkata kalau semua perasaan pemujanya, darah, daging, Doma sudah memastikan dirinya untuk menerima, menyelamatkan, dan membimbing mereka para pemujanya menuju pencerahan. Namun sayangnya di sisi lain, Shinobu yang mendengar ocehan Doma pun dibuat kesal olehnya. Dan sambil mengeluarkan perasaan kesal kepada Doma, Shinobu pun mengatakan kalau Doma benar-benar sudah tidak waras dan isi kepalanya sudah tidak beres, sehingga hal tersebut membuatnya ingin muntah. Lalu kemudian setelah mendengarkan kekesalan Shinobu, Doma pun hanya terkejut kecil sambil bertanya kepadanya mengapa berkata kasar kepada dirinya walaupun baru pertama kali bertemu. Namun setelah berkata hal itu, Doma pun langsung menebak alasan Shinobu seperti itu. Dan sambil tersenyum dan memiringkan kepalanya, Doma pun menganggap kalau hal ini sangat menyedihkan dan kemudian mengatakan kepada Shinobu jika ada sesuatu yang mengganggunya, maka dirinya, Doma, akan mendengar ceritanya. Lalu kemudian sambil dengan sangat kesalnya terhadap Doma, Shinobu pun mengatakan kepadanya hal yang selama ini mengganggunya dengan mengatakan kalau dia atau Doma adalah orang yang sudah membunuh kakaknya. Dan kemudian sambil memegang dan menunjukkan haorinya kepada Doma, Shinobu juga kemudian mengingatkan Doma akan haori kakaknya. Lalu saat Doma menyadari haori tersebut, seketika dia pun teringat oleh seseorang yang dilawannya dan dibunuhnya, yang juga mengenakan haori yang sama seperti Shinobu. Dan setelah mengingatnya, Doma pun mengatakan kalau orang tersebut atau orang yang mengenakan haori seperti Shinobu adalah gadis yang menggunakan nafas bunga. Dan kemudian Doma juga mengatakan lagi kalau gadis tersebut sangat manis dan imut baginya. Dan juga pada saat bertarung dengannya, Doma dirinya tidak sempat memakannya pada saat itu karena matahari akan terbit. Dan Doma juga merasa kalau dia telah mengingat gadis tersebut. Kemudian saat Doma ingin mengatakan kalau dia benar-benar ingin memakan gadis pernafasan bunga atau Kanae, dengan tiba-tiba Shinobu pun dengan cepat langsung menusukkan pedangnya ke mata kiri Doma hingga menembus kepalanya. Dengan menggunakan nafas serangga, tarian sengatan lebah melayang di udara, sehingga membuat Doma tidak dapat dengan cepat merespon dan menangkis serangan Shinobu. Lalu setelah Shinobu berhasil menusuknya dengan pedangnya, Doma pun mengatakan sambil tersenyum kalau ini adalah serangan tusukan yang bagus, karena dirinya tidak bisa menghentikannya dengan tangannya sendiri. Kemudian setelah mengatakan hal tersebut, Doma pun langsung menyerang balik Shinobu dengan jurus darah iblis es teratai dengan mengibaskan kipasnya, sehingga menghasilkan tebasan es beserta es bunga teratai.
Namun akan tetapi, Shinobu pun berhasil menjauh dan selamat dari serangan Doma tersebut. Walaupun dirinya terkena efek es yang sangat dingin, dan bahkan di saat yang sama, Shinobu menganggap kalau udara dari hawa esnya Doma itu cukup untuk melukai paru-paru seseorang. Lalu setelah serangan es tersebut, Doma pun mengakui kecepatan dari Shinobu karena telah berhasil menghindari dari serangannya. Akan tetapi, kemudian sambil tersenyum dan menyembuhkan luka di matanya, Doma pun menyayangkan serangan Shinobu tersebut karena dia tidak bisa membunuh iblis hanya dengan tusukannya saja. Dan kemudian Doma pun menyarankan Shinobu untuk cukup mengincar lehernya saja jika ingin membunuhnya. Lalu setelah itu di sisi lain, setelah Shinobu menyarungkan pedangnya, dia pun mengatakan kalau dirinya memang tidak bisa membunuhnya atau membunuh Doma dengan tusukannya saja. Tetapi Shinobu kemudian bertanya tentang bagaimana dengan racunnya. Lalu setelah Shinobu mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Doma pun langsung merasa sangat kesakitan pada wajah kirinya. Lalu sambil melihat dengan tatapan khawatirnya, Shinobu mengatakan dalam hatinya kalau dirinya tidak yakin apakah racunnya tersebut akan berhasil membunuh iblis bulan atas. Namun karena keyakinannya, Shinobu pun merasa kalau dirinya akan segera tahu karena telah berhasil memasukkan racunnya kepada Doma. Dan kemudian sambil membayangkan kakaknya, Shinobu pun berharap kepada kakaknya tersebut. Kemudian saat Doma merasa kesakitan karena racun Shinobu, Doma pun langsung tertunduk jatuh dan kemudian memuntahkan darah. Dan setelah Doma memuntahkan darahnya, Doma pun berkata kalau racun Shinobu tersebut jauh lebih kuat dibandingkan dengan yang Shinobu gunakan saat di gunungnya Rui. Kemudian saat mendengar pernyataan tersebut dari Doma, Shinobu pun terkejut dan mengira kalau para iblis-iblis yang berada di gunung tersebut saling berbagi informasi dan menganggap kalau racun adalah pedang bermata dua. Lalu setelah Shinobu terkejut akan pernyataan Doma, kemudian Doma pun menjelaskannya lagi apa yang dikatakan Muzan dengan mengatakan kalau campuran racunnya bisa beradaptasi terhadap iblis manapun. Dan kemudian Doma pun kembali batuk berserta muntah darah akibat racun Shinobu itu. Akan tetapi sayangnya setelah itu dengan menampilkan wajah menyeramkannya Doma yang merasa kesakitan, dia pun mengatakan kalau sepertinya dirinya sudah bisa menetralkan racun dari Shinobu sambil meminta maaf kepadanya. Sehingga hal itu membuat Shinobu terkejut mendengarnya. Lalu kemudian Doma pun mengatakan lagi kalau dirinya tahu jika Shinobu sudah berjuang sangat keras untuk menggunakan racun itu. Dan masih kembali tersenyum, Doma pun mengatakan lagi kalau pedang Shinobu tersebut menimbulkan suara unik ketika menyarungkan pedangnya. Dan kemudian sambil mengira-ngira, Doma pun menebaknya kalau di sarung pedangnya Shinobu pasti mengubah campuran racunnya tersebut. Dan kemudian dengan senangnya, Doma pun menganggap kalau hal ini menyenangkan baginya. Dan kemudian Doma juga mengatakan kalau diserang menggunakan racun itu benar-benar menyenangkan. Dan Doma pun menyukainya. Sehingga Doma mempersilahkan Shinobu untuk membunuhnya dengan menggunakan campuran racun yang berikutnya. Dan kemudian sambil memutar pedangnya dan bersiap menyerang Doma, Shinobu pun mengatakan kalau hal tersebut tidak masalah baginya karena dirinya sudah menduga hal ini pasti terjadi. Dan chapter ini diakhiri dengan Doma yang mempersilahkan Shinobu bertarung membunuhnya dengan racun campuran yang lainnya. Dan berikut adalah pembahasan chapter 141 Kimetsu no Yaiba, yaitu asal mula kematian Kanae Kocho dan awal mula pertarungan racun dengan es. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.